Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-54, 55 dan 56 masih dari Suratul Kahfi. Suratul Kahfi ayat 54 hingga 56 yang menerangkan tentang sikap membantah terhadap kebenaran. Apabila berkaitan dengan Al-Quran, kebenaran Al-Quran, sikap membantah terhadap kebenaran Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulu ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada kafir Quraisy, kaum musyrikin yang menempati kota Mekah pada masa dahulu, karena Rasulullah menyampaikan dakwah pada awalnya adalah di kota Mekah, dan ayat-ayat yang kita pelajari dari Suratul Kahfi ini adalah ayat-ayat yang turun di kota Mekah, al-ayat al-makkiyah. Nah, maka ada di antara penduduk kota Mekah itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menerima Al-Qur'an, mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Tetapi banyak sekali di antara mereka yang membantah kebenaran Al-Quran, sehingga mereka tetap di dalam kekufuran, di dalam kemusyrikan, bahkan sampai pada akhirnya mengejek Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah. Bukan hanya sampai ke tahap ejekan dengan kata-kata, tetapi juga sampai kepada penyiksaan, melempari Rasulullah dengan batu, kemudian juga dengan kotoran, bahkan sampai pada akhirnya akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada malam mereka merencanakan pembunuhan itu, mereka sudah mengepung rumah Rasulullah, tetapi Rasulullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak melihat Rasulullah keluar dari kepungan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah keluar dari kepungan itu, kemudian Rasulullah bergerak menuju kota Madinah. Nah, itulah dia hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Nah, jadi mereka mendebat kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, bahkan ingin mengalahkan kebenaran, ingin menghilangkan kebenaran itu. Dengan apa mereka hilangkan? Dengan kepalsuan yang mereka cipta, yaitu sesuatu yang mereka ada-adakan, kebohongan yang mereka buat-buat, supaya mereka tidak menerima kebenaran.
dan supaya orang lain tidak menerima kebenaran. Itu maknanya sesat dan menyesatkan orang lain. Dan ini berlaku dahulu pada masa Rasulullah menyampaikan dakwah di kota Mekah. Dan ini juga berlanjut ketika Rasulullah menyampaikan dakwah di kota Madinah. Tetapi di kota Madinah itu yang menolak kebenaran itu dari kalangan ahlul kitab, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi dan dari kalangan orang-orang Nasrani. Dan itu berlanjut terus sampai setelah Rasulullah wafat dan sampai ke hari ini. Karena memang sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang memang tak pernah berubah dari dahulu hingga sekarang, ini semenjak Nabi Adam alaihissalam lagi, kemudian berlanjut kepada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai pada kita hari ini, yaitu pertentangan antara yang mengikuti kebenaran dengan yang menolak kebenaran, antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Dan akan seperti ini terus sampai hari kiamat. Memang kita berharap sekali lah kalau semua manusia ini semuanya beriman, tapi tak akan mungkin. Apa sebab? Sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya ada manusia yang beriman dan ada manusia yang menolak kebenaran sehingga enggan untuk beriman. Nah, yang menolak kebenaran ini membantah kebenaran. Kalau disebut membantah, bermakna mereka punya alasan-alasan yang dengan alasan itu mereka berharap bahwasanya bantahan itu benar. Padahal sebenarnya apabila alasan mereka adalah alasan yang diada-adakan, alasan palsu, maka bantahan itu adalah bantahan yang tidak pada tempatnya, maka dilarang. Bantahan kalau motivasinya adalah menegakkan kebatilan, maka bermakna datangnya dari hawa nafsu. Tapi kalau bantahan itu untuk menegakkan keadilan, kebenaran, maka itu datangnya dari iman. Maka berdebat karena keimanan kepada Allah, itu terpuji. Tetapi berdebat karena mengikuti kehendak hawa nafsu, nah itu adalah tercela. Jadi berdebat itu baik atau buruk? Maka dilihat dulu apa motivasinya. Nah, kalau motivasinya iman sebagai bukti keimanan kepada Allah, silakan berdebat. Nah, biasanya kalau bukti keimanan kepada Allah dalam berdebat akan menjaga kemaslahatan. Jangan sampai dalam berdebat malah mendapatkan kemudaratan. Maka pilihlah cara yang terbaik. Maka disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdebatlah dengan cara yang terbaik. Ya, inilah sebagai pendahuluan dari 3 ayat, yaitu yang menerangkan tentang sikap yang dimiliki oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, yaitu sikap mendebat atau membantah kebenaran. Apabila berkaitan dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka 3 ayat yang kita pelajari ini adalah tentang sikap membantah terhadap Al-Quran. Sebelum kita ke tafsir ayat, seperti biasa kita akan membaca ayat terlebih dahulu dengan harapan setiap huruf yang kita baca itu mendapatkan pahala, sehingga mudah-mudahan dengan pahala yang kita dapat Allah beri balasan berupa badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu huruf itu 10 pahala. Nah, kalau 10 pahala, 10 balasan, alangkah beruntungnya kita. Itu baru satu huruf. Dan balasan itu bisa jadi fikiran kita ditenangkan, hati kita dijernihkan, jiwa kita disucikan, iman kita ditambahkan, kemudian keyakinan kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih berharga lagi dari itu adalah kita diberikan istiqamah, yaitu tetap pendirian. Dalam keadaan bagaimanapun kita tetap beriman kepada Allah sampai maut datang menjemput kita. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita hidup
sampai meninggal dunia kita husnul khatimah. Nah, inilah yang kita harapkan. Dan bagaimana caranya? Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Maka kita tidak tinggalkan, meskipun kita mengaji di sini, mengaji kandungan Al-Quran, kita tetap juga membaca Al-Quran. Kemudian kita terjemahkan nanti kata per kata. Tujuannya adalah supaya kita dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Allah berfirman, Walaqad, dan sesungguhnya, sarrafna, kami telah buatkan bermacam-macam atau berjenis-jenis, fi hadzal Quran, di dalam Al-Quran ini, linnas, bagi manusia, min kulli, dari tiap-tiap masal, perumpamaan. Jadi banyak macam-macam perumpamaan telah disebutkan di dalam Al-Quran. Perumpamaan orang beriman ada, perumpamaan orang kafir ada, perumpamaan tentang dunia ada, perumpamaan tentang akhirat ada, banyak sekali perumpamaan. Wa kana, dan adalah, al-insanu, manusia, aksara, banyak atau kebanyakan, lebih banyak, syai'in, sesuatu, banyak sesuatu, jadala, berdebat atau membantah. Banyak bantahan atau banyak membantah, banyak mendebat. Sesungguhnya kami telah membuat bermacam-macam perumpamaan di dalam Al-Quran ini bagi manusia, dan adalah manusia kebanyakannya membantah, atau manusia bersikap banyak membantah, boleh juga terjemahkan seperti itu. Wama mana'an nas, wama, dan tidaklah, mana'a, menghalang, an-nas, manusia, ayyu'minu, untuk beriman, iz, ketika, ja'ahum, datang kepada mereka, al-huda, petunjuk, wa yastaghfiru, dan mereka memohon ampun, rabbahum, kepada Tuhan mereka, illa, melainkan, anta'tiyahum, tidaklah yang mereka nanti, melainkan datang kepada mereka, sunnatu, hukum yang tetap, al-awwalin, yang diberlakukan pada orang-orang yang terdahulu, atau ya'tiyahum, datang kepada mereka, al-azab, azab, kubula, yang nyata, yang bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka. Dan tidaklah yang menghalang manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepada mereka. Apa yang menghalang manusia untuk beriman? Kezaliman, yaitu perbuatan zalim yang dilakukan, yaitu kesombongan. Karena sifat sombong itu membawa kepada perbuatan zalim. Seperti kezaliman yang dilakukan oleh iblis adalah disebabkan karena sifat sombong yang dimiliki oleh iblis. Kezaliman yang dilakukan oleh kafir Quraisy adalah disebabkan karena kesombongan yang mereka miliki. Kalau dah ada sifat sombong itu, maka lahirlah sifat-sifat yang lain, sifat dengki, sifat tidak mau dinasehati, ya,
Wa yastaghfiruh, dan mereka memohon ampun kepada Tuhan mereka. Jadi yang menghalang itu tidaklah yang menghalang mereka untuk beriman ketika petunjuk telah datang, kecuali kezaliman yang mereka lakukan. Kemudian tidaklah yang mereka nanti kecuali datangnya hukum yang pernah berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Apa hukum yang berlaku pada kaum terdahulu? Siapa yang melakukan kezaliman, kemudian menolak kebenaran, kemudian menentang kebenaran itu, kemudian dengan berani menentang kebenaran, bahkan dengan lancang itu apa lancang? Tidak merasa bersalah dalam menentang kebenaran, sampai menantang, kalau memang ia benar apa yang kamu sampaikan wahai dulu kepada Nabi Saleh, kepada Nabi Hud, maka datangkanlah azab kepada kami. Itu namanya dah menantang itu. Maka apabila berlaku pada kaum-kaum terdahulu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan berlaku juga hukuman itu bagi kafir Quraisy. Ini yang hidup pada masa Rasulullah, dan memohon ampun kepada Tuhan mereka, dan tidaklah yang mereka nanti kecuali datang kepada mereka hukum yang pernah berlaku pada orang-orang yang terdahulu, atau azab yang datang kepada mereka secara nyata. Dahulu juga datang azab secara nyata kepada kaum-kaum yang menentang kebenaran. Ada halilintar dari langit, ada taufan puting beliung, ada kutukan sehingga mereka menjadi batu, kemudian ada yang ditenggelamkan di dalam banjir yang besar. Apa lagi? Banyak sekali ya. Wa ma nursilul mursalin, dan tidaklah kami mengutus para rasul kecuali sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan orang-orang kafir membantah kebenaran itu dengan kebatilan, supaya mereka menghilangkan kebenaran, supaya mereka menghilangkan dengan kebatilan itu kebenaran, supaya mereka menghilangkan kebenaran itu dengan kebatilan. Boleh juga. Dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka sebagai olok-olokan. Jadi ada ayat-ayat Allah disampaikan kepada mereka, mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah. Kemudian ada disampaikan peringatan-peringatan, kemudian mereka mengolok-olok peringatan tersebut. Jadi 3 ayat yang kita pelajari ini adalah menerangkan tentang sikap yang tercela yang dimiliki oleh orang-orang kafir, yaitu sikap mereka yang tercela adalah menentang kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang firman Allah, menolak firman Allah, kemudian membantah firman Allah, kemudian lebih buruk lagi dari itu adalah mengolok-olok firman Allah. Maka tidaklah yang mereka nanti, kalau mereka tidak juga bertaubat kepada Allah, tidak juga memohon ampun, tidaklah yang mereka nanti melainkan berlakunya sunnatullah yang pernah berlaku pada kaum-kaum yang terdahulu, atau datangnya azab yang akan membinasakan mereka. Maka 3 ayat yang kita pelajari ini berarti ayat ini masuk ke kumpulan ayat-ayat peringatan bagi kita. Jangan sampai bersikap seperti orang-orang kafir itu. Jangan sampai berperilaku seperti mereka. Bisa saja tergelincir disebabkan karena hawa nafsu atau bisikan syaitan, sehingga tak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang isinya peringatan atau nasihat. Umpamanya ada yang terlibat riba dalam berdagang umpamanya, karena memang dari awal lagi dia sudah meminjam uang dengan cara riba, kemudian memutar uang, mengusahakan uang riba itu dengan cara yang tidak terpuji,
tercela, umpamanya dengan mengurangi timbangan, umpamanya dengan menipu, memperdaya dan lain sebagainya. Kemudian disampaikanlah kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Riba itu adalah haram, mengurangi timbangan itu adalah dilarang, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi? Jangan berjual beli dalam jangan berjual beli berkaitan dengan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Seperti miras umpamanya. Miras itu apa? Minuman keras. Nah, itu dilarang. Uangnya itu haram hukumnya itu. Maka ketika dinasihati, oh dia tak mau dinasihati. Dia malah membantah. Bahkan dia mengolok-olok. Oh ini menghambat kemajuan. Ini apalagi yang lain bahasanya. Nah, ini menghalang untuk mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini orang yang berperilaku membantah karena hawa nafsu. Maka jangan sampai tergelincir. Ada kita mendengar ungkapan yang seperti itu pada hari ini? Ada. Nah, itu baru satu yang kita sebut, yaitu kaitan dengan riba saja baru. Ada lagi berkaitan dengan macam-macam sekarang ini. Umpamanya apa? Tempat hiburan umpamanya yang di dalamnya ada minuman keras, ada perzinahan, ada perjudian. Maka ketika kita akan mengapalah dibuka tempat hiburan yang seperti ini, maka jawabannya kita ini kan kota metropolitan, maka kota metropolitan mesti menyediakan tempat hiburan seperti itu. Ini suka membantah ini orang seperti ini, padahal sudah jelas sekali ayat yang menerangkan tentang larangan berzina, minuman keras. Bahkan di tempat-tempat itu ada narkoba juga, ada, kata orang Melayu, ada dadah juga di sana, najis dadah. Nah, tetapi dijawab, ini kan membuka peluang pekerjaan, ini menambah pendapatan asli daerah. Ini pajak di sini banyak, ini untuk kesejahteraan dan lain sebagainya. Maka kita katakan ini ayat-ayat Al-Quran semua jelas, terang, ulama semua sepakat melarangnya. Itu kan ayat Al-Quran yang sesuai pada masa dahulu. Sekarang kita ini abad 21 sekarang ini. Ini sudah zaman milenial dan lain sebagainya. Orang seperti ini menggunakan alasan juga, ya. Tapi alasan yang digunakan itu adalah alasan yang datang dari hawa nafsu, tidak dengan akal pikiran, tetapi dengan rekaan, yaitu yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Maka jangan sampai ada sikap itu pada diri kita, sekecil apapun sikap itu. Karena biasanya api yang besar menyala itu dimulai dari percikan yang kecil. Maka jangan sampai terpercik saja api itu, jangan sampai, karena bisa saja menyala. Nanti dapat pula kawan satu dua yang iya betul itu, sama-sama lah kita buka tempat hiburan karaoke sekarang ini. Bukan karaoke, karaoke. Ya, monyet, ya, beruk, karena beruk yang punya perangai seperti itu. Kalau manusia, hidup mereka itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan. Karena untuk itu kita diciptakan. Jelas sekali ayatnya, diulang-ulang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, firman Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Orang yang suka membantah, udah Ustaz, kami dah tahu ayat itu. Dalam hatinya itu, tak usahlah ulang-ulang lagi, kami tahu ayat itu. Dan seterusnya, banyak sekali itu. Maka kita tidak ingin ada percikan sekecil apapun api yang bisa membakar kehidupan kita, sehingga habislah sudah yang semestinya hidup yang sekejap sebentar di dunia ini sebagai bekal untuk perjalanan panjang kita di hari akhirat, kita sia-siakan disebabkan karena sikap suka membantah kebenaran. Inilah dia pelajaran yang akan kita berikan tumpuan
pada pertemuan pada kali ini, yaitu mulai dari ayat yang ke-54 sampai 56 dari suratul Kahfi. Baik, tafsir ringkas, itu tafsir ringkasnya tadi lah. Nah, belum lagi terperinci. Sekarang kita pindah ke pembahasan yang lebih detail, dengan harapan mudah-mudahan kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Di ayat yang ke-54, di permulaan ayat, walaqad sarrafna, dan apabila disebut dan, bermakna ayat ini sambungan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang apa? Ayat sebelumnya adalah tentang kecelakaan atau kebinasaan yang membawa kepada penyesalan bagi orang-orang musyrik di hari akhirat, yaitu ketika mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu mereka barulah menyesal. Menyesal di hari akhirat ketika dibangkitkan kembali untuk dihadapkan kepada Allah, itu adalah penyesalan di waktu yang terlambat. Kalau mau menyesal, menyesallah sekarang ini di dunia sebelum kematian tiba. Nah, tentang orang-orang kafir yang menyesal nanti di hari akhirat, nah itu sebenarnya di dunia ini sudah diingatkan, yaitu diingatkan melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh rasul-rasul yang diutus. Dan rasul-rasul itu sudah banyak diutus, beratus banyaknya rasul yang diutus. Yang disebutkan di dalam Al-Quran 25 rasul, tapi sebenarnya rasul itu bukan 25, banyak sekali rasul-rasul itu. Bahkan nabi-nabi lebih banyak lagi. Nah, nabi-nabi juga menyampaikan misi yang sama dengan rasul, yaitu mereka menerima wahyu dari Allah, kemudian mereka menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia, supaya manusia meninggalkan kebatilan, memilih kebenaran, supaya manusia tidak melakukan yang salah tetapi melakukan yang benar, supaya mereka menempuh jalan menuju surga, bukan menempuh jalan yang membawa ke neraka. Itulah pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir yang diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada bangsa Arab saja, tidak. Karena Nabi Muhammad itu Rasul rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, firman-firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah itulah yang disebut dengan Al-Quran. Nah, kandungan Al-Quran itu pula isinya banyak sekali, termasuklah peringatan-peringatan itu. Nah, peringatan-peringatan Allah itu tujuannya adalah supaya nanti di hari akhirat, di hari kebangkitan, jangan sampai menyesal. Maka pada hari ini kalau kita mengkaji firman Allah, keberuntungan bagi kita adalah kita diingatkan. Tapi kembali lagi kepada yang kita sampaikan tadi, siapa yang berguna peringatan baginya? Kalau orang itu memiliki hati yang bersih, merendah di hadapan Allah, maka akan menghormati firman Allah itu, maka peringatan itu akan berguna. Tapi kalau hati itu sombong, tertutup, mendengar juga firman Allah, maka pasti akan menolak firman Allah itu. Bahkan lebih buruk lagi adalah mengolok-olok firman Allah itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda kasih dan sayangnya kepada kita manusia, menyampaikan pesan-pesan melalui firman-Nya Al-Quran kepada Rasulullah itu bukan dengan satu bentuk, bukan dengan satu jenis, tapi dengan bermacam-macam jenis. Nah, bermacam-macam jenis ada berupa perumpamaan, permisalan. Nah, ada yang berupa hukum, ada yang berupa kisah, ada yang berupa ketetapan, umpamanya pernyataan dengan bersumpah, ada yang berupa perumpamaan, permisalan. Maka umpamanya di dalam Al-Quran ada permisalan orang yang beriman dimisalkan dengan pohon yang akarnya menjunam ke bumi, kemudian pucuknya
menjulang ke langit, kemudian mendatangkan buah di sepanjang masa, sehingga mendatangkan manfaat. Itu perumpamaan orang beriman. Perumpamaan orang kafir seperti apa? Nah, perumpamaan orang kafir seperti pohon yang akarnya itu tercabut dari bumi, kemudian diterbangkan oleh angin, tak ada kekuatan sama sekali. Karena orang-orang beriman itu, kekuatan mereka itu adalah karena kebersamaan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lemah, tapi kalau sudah bersama dengan yang kuat, maka menjadi kuat. Mereka miskin, karena bersama dengan yang kaya, maka mereka akan kaya. Mereka memiliki kekurangan, keterbatasan, tetapi apabila bersama dengan yang maha sempurna, Allah akan tutupi kekurangan mereka itu. Nah, maka Allah buat perumpamaan. Ada lagi perumpamaan orang beriman meminta tolong kepada Allah, maka meminta tolong kepada yang kuat, maka mereka akan dapat perlindungan, akan dapat pemeliharaan. Tapi kalau orang kafir meminta pertolongan kepada selain Allah, nah, selain Allah itu tidak kuat, maka perumpamaan orang kafir meminta pertolongan kepada selain Allah itu adalah seperti apa perumpamaannya? Siapa yang ingat? Seperti laba-laba yang meminta pertolongan ke rumahnya. Nah, rumah laba-laba itu kuat atau lemah? Nah, lemah sekali. Apabila datang angin kencang, sudah putus tali-talinya, tali-tali lebah-lebah itu. Spider, spider, lebah, laba-laba. Maka dia dengan rumahnya sekali diterbang angin, jatuh. Nah, perumpamaan seperti itu mudah bagi kita untuk memahami, karena yang tadinya bersifat gaib, meminta pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan orang-orang musyrik, meminta pertolongan kepada selain Allah, gaib, tak tergambarkan. Kemudian dibuat perumpamaan. Dengan perumpamaan itu maka terbayang oleh kita. Maka Al-Quran itu dengan perumpamaan akan dapat difahami oleh semua orang meskipun pendidikannya rendah. Nah, jadi Al-Quran itu bukan untuk yang berpendidikan tinggi saja. Quran itu bisa difahami hanya untuk orang yang sudah kuliah saja. Tidak. Yang tamat SD pun bisa memahami Al-Quran. Yang tak sekolah pun bisa memahami Al-Quran. Nah, maka pada malam ini pun kita sedang kuliah sebenarnya ini. Kuliah mahasiswa malam. Ya, itu semua kita memahami ini. Karena Al-Quran ini apabila difahami oleh yang biasa-biasa, mereka dapat sebanyak mana yang memang mereka bisa dapat. Kemudian apabila yang memahaminya adalah orang yang pakar, maka mereka dapat juga. Dapat dengan kepakaran yang mereka miliki lebih banyak dari yang didapatkan oleh orang awam. Jadi setiap orang itu dapat dari Al-Quran. Tak ada yang tak dapat. Nah, tinggal lagi sekarang ini dapatnya berapa, sebanyak mana, nah itu bergantung kepada masing-masing orang. Belum tentu orang yang dapat pendidikan tinggi kemudian dia dapat banyak, belum tentu. Karena untuk mendapatkan Al-Quran bukan hanya dengan pendidikan yang tinggi, tetapi juga dengan iman yang ada dalam hati. Maka semakin seseorang itu memiliki iman yang kuat, maka semakin banyak dia mendapatkan nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini keberuntungan kita ini dalam memahami Al-Quran. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah menghendaki seseorang itu untuk mendapatkan kebaikan, siapapun orang itu, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama. Pemahaman itu bukan hanya sekedar mengaji kitab saja, tapi pemahaman itu juga adalah melalui kehidupan yang kita lalui. Karena ilmu itu boleh jadi yang tertulis, tetapi banyak ilmu itu yang tidak tertulis. Maka kata orang tua-tua kita, lebih dulu aku makan nasi lagi daripada kamu.
maka lebih banyak aku tahu tentang kehidupan ini. Meskipun kamu LCMA, saya tak tamat SD, tapi rasanya untuk kehidupan ini aku lebih tahu darimu. Kemudian anak ini pun mengadu tentang apa yang ia lalui dalam hidup. Oh, ayah mak sudah melaluinya berkali-kali yang seperti itu, wahai anak. Kamu baru kali itu baru. Nah, sementara ayah mak dah masak dengan perangai manusia yang seperti itu. Masak tak apa? Dah kenyang, dah kenyang dengan perangai. Dari mana dapat ilmu itu? Dari hidup yang dilalui. Oh, rupanya betul mak, kata si anak ini. Macam-macam manusia ini. Ada manusia yang baik memang betul baik. Ada manusia yang nampaknya baik tapi buruk. Nah, kemudian memang ada manusia itu yang hanya pada waktu-waktu tertentu saja baiknya dan buruknya. Nah, jadi memang bermacam-macam. Oh ya, Al-Quran dah menyebutkan dari awal lagi. Ada kumpulan orang-orang beriman, setelah itu ada kumpulan orang-orang kafir, dan ada kumpulan orang-orang munafik. Dah tahu semua kan? Nah, cuma tinggal lagi siapa mereka ini, bagaimana cara memahaminya. Nah, orang yang lama hidup maka banyak yang dirasa, kan begitu kata orang tua-tua ya, lamo hidui banyak yang diraso. Ini kata pepatah Minang. Nah, begitu juga lah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali penyampaian-penyampaian berupa perumpamaan-perumpamaan sebagai pengetahuan. Dan di antaranya yang paling penting sekali adalah sebagai peringatan supaya kita tidak mendapatkan keburukan, sehingga bisa membawa kepada penyesalan nanti di hari kebangkitan. Sesungguhnya kami telah membuat bermacam-macam atau berjenis-jenis. Ada juga yang memahami makna saraf ini mengulang-ulang. Mengulang-ulang maknanya di surah Al-Baqarah ada disebutkan, di surah Ali Imran diulang lagi yang sama pula, di surah An-Nisa juga begitu, berkali-kali dalam Al-Quran. Ada juga yang memahami makna sarrafna, maknanya berulang-ulang. Tetapi sebenarnya yang lebih bagus adalah bermacam-macam, berjenis-jenis. Ada pelajaran saraf. Pelajaran saraf itu pelajaran satu kata nanti dia menjadi bermacam-macam. Dari fi'il madi, nanti kalau ditasrif, disaraf menjadi fi'il mudhari, menjadi fi'il amar, menjadi masdar, menjadi isim fa'il, isim maf'ul. Itu dalam bahasa Arab ada pelajaran saraf. Saraf maknanya bermacam-macam. Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtunna, darabtu, darabna. Asalnya daraba. Itu mengapa jadi bermacam-macam? Itulah dia saraf, tasrif. Kalau tak hafal ini tak bisa menguasai bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu inilah dia kekuatannya, saraf ini. Nah, itu baru dari apa itu? Tasrif, siapa pelaku perbuatannya. Nah, nanti tasrif dari kata kerja ke kata benda, kemudian ke pelaku, ke objek, ke kata menerangkan tempat, kata menerangkan waktu. Asalnya satu juga kata itu. Maka itu yang disebut tasrif, maknanya bermacam-macam. Nah, kata tasrif itu juga disebut dalam ayat ini. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Umpamanya tentang orang-orang beriman. Umpamanya orang beriman, siapa yang beri keimanan kepada mereka? Allah yang memberi keimanan kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh orang beriman? Ketaatan. Kemudian orang beriman bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Orang beriman itu mengharapkan balasan-balasan yang di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Mengapa orang beriman mengharapkan balasan di akhirat? Jadi banyak sekali pembahasan itu, maka disebut sarrafna, bermakna bermacam-macam. Di ayat yang di surah Al-Baqarah umpamanya menerangkan tentang orang beriman itu mendapatkan hidayah, kaitannya dengan hidayah sebab beriman.
Kemudian di ayat yang lain apa yang dilakukan oleh orang beriman. Kemudian tanda-tanda orang beriman. Kemudian balasan yang diterima oleh orang beriman dan lain sebagainya. Maka ketika kita mau membahaskan tentang satu pembahasan, tak cukup dengan melihat satu-satu ayat, tetapi melihat, memperhatikan ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran secara keseluruhan. Umpamanya kita buat judul orang munafik, itu tak cukup dengan ayat di surah Al-Baqarah saja atau di surah Al-Munafikun saja, karena banyak ayat-ayat tentang munafik itu di surah-surah yang lainnya juga. Maka kumpulkanlah ayat-ayat tersebut, kemudian baru dibahas menjadi satu, barulah nampak siapa orang munafik itu. Nah, ini penting ya, sangat penting sekali. Orang munafik itu ada tak pada hari ini? Pada masa sekarang nih ada? Ada. Di masjid ada? Siapa orangnya? Kita tak tahu ya. Tetapi ciri-cirinya tahu tak kita? Disebutkan dalam Al-Quran. Tahu secara pasti tak mungkin. Sebab orang munafik itu menyimpan kekufuran itu di dalam hati. Dia tak tunjukkan. Yang dia tunjukkan itu keimanan, beriman kepada Allah. Tapi dia menyimpan kekufuran, dan hebat sekali dalam menyimpan kekufuran. Tak tersingkap, tak terbuka, tak terlihat yang disimpan rapi dalam hati itu. Tetapi Allah pula menyebutkan ciri-cirinya. Maka lihatlah ciri-cirinya seperti apa. Ada 3 ciri-ciri orang munafik dari hadis Nabi. Ini baru dari satu hadis ya. Apa yang 3 itu? Ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba, kalau bercakap bohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar janji, wa idza tumina khan, apabila diberi amanah khianat. Nah, 3. Nampak yang 3 itu? Ada, hati-hatilah dengan orang itu. Jangan terlalu dekat, betul, berjaraklah. Kalau tidak nanti dibawanya rubuh kita, hanyut. Inilah dia peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia itu sangat suka atau banyak berdebat, banyak mendebat, membantah. Berdebat itu adalah menyampaikan alasan kepada orang yang didebat, tujuannya supaya orang yang didebat itu mengikutinya. Itu makna berdebat. Jadi kalau ada orang 2 berdebat, si A mendebat si B mendebat si A, maka masing-masing itu akan memberikan alasan. Nah, alasan itu adalah sebagai kekuatan untuk mengalahkan lawan debat itu supaya si lawan debat itu mengikutinya. Nah, itu. Bolehkah berdebat? Di dalam Al-Quran disebutkan boleh. Dalam berdakwah itu salah satu dari cara menyampaikan dakwah itu adalah berdebat. Berdakwahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, serulah manusia kepada Allah dengan cara bijaksana, hikmah, dengan cara nasihat, mau'izah hasanah, dan dengan cara berdebat. Maka kita lihat ada Syekh Ahmad Didat dahulu ya, dengan cara berdebat. Ada lagi Dr. siapa? Zakir Naik umpamanya, berdebat, memberikan alasan. Maka salahkah? Enggak. Itu tradisi keilmuan seperti itu. Nah, apalagi di perguruan tinggi, diperbolehkan masing-masing memberikan pendapat, tetapi dalam memberikan pendapat mesti bertanggung jawab. Yaitu pendapat itu mesti berdasarkan kepada alasan keilmuan, bukan mengada-ngada, bukan mereka-reka, membuat-buat, tidak, tetapi betul-betul berdasarkan keilmuan. Itu yang disebut dengan ilmiah. Nah, diskusi itu diskusi ilmiah, diskusi yang berdasarkan kepada keilmuan. Nah, kalau berdasarkan keilmuan mesti bertanggung jawab. Nah, orang yang beriman itu bertanggung jawab. Tapi kalau berdasarkan hawa nafsu, biasanya emosi, ingin menang sendiri. Kalau berdebat, dia ingin dia saja yang didengar, dia tak mau dengar orang lain. Nah, belum lagi orang lain berbicara, dia dah potong dulu.
Ketika orang lain diminta untuk mendengar, dia minta supaya didengarkan sampai habis. Ketika dia diminta untuk mendengar orang lain, itu seperti yang di mana itu? Saya tak tahu entah apa caranya itu ya. Bergaduh, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sampai ada yang meninggikan suara. Tak perlu, kalau kita berdasarkan keilmuan, tak perlu meninggikan suara. Sampaikan saja apa adanya. Sebab manusia yang berakal sehat, satu lagi berakal waras, pastilah mengetahui yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Boleh jadi dia tak melihatnya sendiri pada awalnya, tetapi setelah dia mendengarkan alasan dari orang lain, maka dia bisa memahami apa yang sebenarnya. Nah, orang yang seperti itu berdebat untuk tujuan mencapai atau mencari kebenaran. Itu debat yang baik, debat yang terpuji. Tapi kalau berdebat adalah untuk menjatuhkan maruah orang, untuk mencari pembenaran dan lain sebagainya, nah itu adalah debat yang tercela. Jadi debat itu baik atau buruk? Nah, seperti yang kita terangkan tadi. Jadi apa makna sesungguhnya manusia itu adalah yang suka atau banyak mendebat, membantah? Ini yang dimasukkan adalah manusia, karena konteks ayat ini adalah yang menolak kebenaran Al-Quran, maka mereka ini adalah orang-orang kafir, yaitu mencari-cari alasan untuk tidak menerima kebenaran. Maka ada istilah dalam peribahasa kita, kalau dah tak suka, apa sambungannya? Kalau suka 1000 daya, kalau sudah tak suka 1000 alasan dicari-cari untuk menolaknya. Kalau 1000 kan banyak. Itulah yang disebut aktsara syai'in jadala, yaitu banyak mendebat. Pak, dah masuk waktu sholat Pak, umpamanya kita ingatkanlah, ya memang saya dah tahu masuk waktu sholat, tapi kan waktu sholat ini kan panjang. Ada juga jawabannya, ada yang panjang. Waktu sholat ini kan sampai nanti menjelang asar nanti, pada waktu zuhur umpamanya. Nah, kemudian iya Pak panjang, tapi kan sholat di awal waktu kan lebih bagus. Nah, tapi kalau sholat di awal waktu kurang khusyuk, apa gunanya? Ada juga jawabannya. Karena saya rasa saya lebih tenang kalau saya sholat di rumah. Nah, umpamanya. Nah, ada saja alasannya. Ini namanya aktsaru syai'in jadala. Ini contoh saja ya. Nah, tapi contoh ini kita ketemukan tidak ya? Ada juga kita temukan. Ke masjid lah Pak, umpamanya kan masjid dekat dengan rumah, saya tak suka dengan imamnya. Ada juga alasannya. Kalau begitu bapaklah jadi imam. Saya itu belum percaya diri lagi jadi imam. Ada aja alasannya itu. Nah, umpamanya lah kalau bapak tak suka dengan imam di masjid itu, kita carilah imam masjid lain agak jauh sedikit. Jadi ada saja alasan. Maka orang yang seperti ini memang tabiat manusia lah seperti itu. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah, dan adalah manusia itu banyak mendebat, banyak membantah. Wa ma mana'an nas ay yu'minu idz ja'ahumul huda, dan apa yang menghalang manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepada mereka? Maka sambungannya ini dalam tafsir adalah yang menghalang manusia untuk beriman ketika petunjuk itu telah datang adalah kezaliman yang mereka lakukan. Yang kezaliman itu sebabnya adalah apa tadi kita sebut? Kesombongan. Itu dia. Kesombongan itulah yang menghalang manusia untuk tidak beriman kepada Allah. Maka iblis yang sombong itu, ketika Allah memerintahkannya untuk bersujud, maka dia tidak mau bersujud karena dia sombong. Maka Allah sebut di ujung ayat, wa kana minal kafirin, dan adalah dia termasuk ke dalam makhluk yang kafir kepada Allah. Aba wastakbara
wa kana minal kafirin. Aba, enggan, menolak kebenaran, wastakbara, menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan adalah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Wa yastaghfiru rabbahum, dan memohon ampun kepada Allah Tuhan mereka. Apa yang menghalang manusia untuk memohon ampun, untuk bertaubat? Kezaliman. Kezaliman itu sebabnya adalah karena kesombongan. Itulah dia. Jadi kalau manusia dah sombong, itu memang tak akan mungkin memohon ampun, tak akan mungkin bertaubat. Biasanya manusia ketika berada di puncak-puncak karirnya, badannya sehat-sehat, tak pernah sakit umpamanya, dia tak perlukan Allah kan. Kekayaannya berlimpah, itu puncak-puncak hidup itu. Biasanya umur berapa tuh? Umur 40 lah ya, 40, 50, ada yang mulai dari umur 30. Kalau dapat warisan banyak dari ayah umur 20, lebih awal lah, sudah memimpin, sudah kaya raya, perusahaannya besar ya, di dalam dan di luar negeri, dan seterusnya. Nah, lupa sudah memohon ampun kepada Allah. Itu yang menghalang manusia itu untuk beriman kepada Allah. Umur 60 mulailah badan itu sakit-sakit. Nah, kemudian mulailah banyak orang yang menjauh. Mulailah perusahaan itu menurun. Ada juga sampai bangkrut. Nah, ketika itu barulah sadar. Yang sadar, yang tak sadar banyak juga. Nah, maka kalau sudah berumur 40 lebih, 50, tak juga sadar, tak juga memohon ampun, padahal semestinya tak ada alasan untuk menyombongkan diri lagi. Badan yang tadinya kuat sekarang dah lemah. Dulu harta banyak, sekarang dah susut, mungkin ada yang dah tak ada harta lagi. Sekarang sudah tak ada alasan lagi untuk tidak memohon ampun. Tetapi tidak juga mohon ampun bermakna hati itu dah keras. Itu pembahasannya tentang hati pula. Kalau hati sudah keras, maka dia lebih keras dari batu. Di antara batu yang keras saja ada yang terpecah, ada yang memancar air. Tapi kalau hati manusia sudah keras, maka tak ada yang memancarkan air mata. Macam mana pun musibah menimpanya, tak ada menangis karena Allah. Bahkan dia tidak mendekat kepada Allah, malah lebih menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sampai seperti itu keadaan manusia, sudah. Apa yang dinanti lagi kalau sudah seperti itu? Sambungan ayat, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Tidaklah yang mereka nanti melainkan hukum yang telah Allah berlakukan kepada kaum yang terdahulu, yaitu yang tak mau menerima peringatan dan terus menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul yang diutus kepada mereka. Tidaklah yang mereka nanti melainkan siksaan atau hukuman seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut. Siapa lagi? Yang menentang Nabi Musa dahulu siapa? Fir'aun dan tentaranya. Bahkan dari Bani Israel sendiri, yaitu ketika ditetapkan hari Sabtu itu sebagai hari ibadah, di kalangan Bani Israel ini, bukan dari Fir'aun dan tentaranya. Fir'aun dah ditenggelamkan dah. Nah, sekarang mereka sudah selamat sampai ke seberang. Sudah di seberang, musuh sudah tak ada lagi. Nah, sekarang ujiannya ujian beribadah kepada Allah. Mereka minta diberikan kepada mereka satu hari khusus untuk beribadah. Allah berikan hari Sabtu. Jangan mencari rezeki di hari Sabtu. Nah, mereka ini orang-orang yang hidup di tepi pantai, pekerjaan mereka menangkap ikan. Tahu kisah ini kan? Nah, kalau dah tahu tak perlulah kita cerita lagi. Nah, sebahagian tahu, baik kita ulang kaji saja. Allah larang mereka untuk melaut atau menangkap ikan di hari Sabtu, karena hari itu hari beribadah saja. Maka mereka pergi ke tengah laut di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dapat ikan tapi kecil-kecil, tak banyak.
itu dah ke tengah laut. Nah, di hari Sabtu pula mereka tak melaut, mereka di tepi laut beribadah. Ikan pula datang ke tepi besar-besar, jumlah banyak, melompat-lompat. Maka mereka pun menjadi terpedaya. Tidak ditangkap, ikan besar-besar banyak ke tepi. Ditangkap hari-hari Sabtu tak boleh beribadah. Tangkap tidak, tangkap tidak, tangkap. Ini dahulu ketika masih kecil-kecil. Nah, akhirnya membuat tipu helah, tipu daya, yaitu dengan membuat pukat penangkap ikan, dimasukkan ke laut itu di hari Jumat, kemudian dibiarkan terbuka, ikan masuk hari Sabtu, kemudian hari Ahad baru mereka angkat. Seakan-akan mereka tidak bekerja. Padahal pekerjaan itu adalah disebut pekerjaan, mulainya kapan, berakhirnya kapan. Tapi mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tidaklah mereka menipu, melainkan diri mereka sendiri. Allah tahu, maka Allah kutuk mereka menjadi kera yang hina. Kera oke. Ya. Menjadi monyet. Kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu kera-kera yang hina. Berubah saja wajah itu menjadi kera. Tadi wajah bagus, ahsan fi ahsani taqwim. Bentuk manusia ini sebaik-baik bentuk rupa, berubah saja menjadi monyet. Kepalanya menjadi kecil, kemudian tumbuh ekor di belakang, berbulu, tak bisa berbicara. Manusia yang melanggar hari Sabtu itu menjadi kera. Berapa lama? 3 hari. Setelah itu mati. Maka jangan fahami kera yang sekarang ini keturunan yang melanggar hari Sabtu. Enggak. Itu adalah hukuman. Nah, tidaklah yang mereka nanti yang hatinya sombong sehingga berlaku zalim, sehingga menolak untuk beriman, tidaklah yang mereka nanti, melainkan berlakunya hukuman ke atas kaum-kaum yang terdahulu, ke atas mereka. Nah, karena siapa yang berbuat jahat, melakukan maksiat, kemungkaran, kezaliman, pasti akan mendapat siksaan. Itu sunatullah seperti itu. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi, karena kesombongan di muka bumi dan karena melakukan rencana yang jahat. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli, tidaklah yang merencanakan rencana yang jahat itu melainkan akibatnya kembali kepada yang merencanakannya. Ada mengikuti berita akhir-akhir ini tentang rencana-rencana jahat? Nah, apa beritanya? Maka lihatlah, pasti nanti yang akan menerima akibatnya itu adalah yang merencanakan. Karena itu namanya sunnatullah, ketetapan Allah. Maka tidaklah yang diberlakukan ke atas manusia di sepanjang waktu dimanapun mereka berada, siapapun manusia itu, bergantikah dengan generasi yang lain, tetapi kalau menyombongkan diri dan merencanakan jahat, tidaklah rencana jahat kembali melainkan kepada yang merencanakannya. Kemudian sambungan ayat, fahal yanzurun, tidaklah yang mereka nanti illa sunnatal awwalin, kecuali berlakunya sunnatullah yang telah ditetapkan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Sambungannya, falan tajida li sunnatillahi tabdila, sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti, walan tajida li sunnatillahi tahwila, dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Siapa yang buat, dia yang kena. Jadi tak ada pepatah itu orang lain yang makan nangka, awak yang dapat. Enggak, yang makan tu yang dapat getah ya. Yang tak makan tak dapat. Ini dalam berkaitan dengan sunnatullah. Au ya'tiyahumul azabu qubula, atau azab datang kepada mereka secara nyata, seperti yang berlaku pada kaum terdahulu. Nyata betul, angin kencang, halilintar,
bumi dibalikkan dan lain sebagainya. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira. Siapa yang berbuat baik, syurga disediakan untuknya. Wa mundzirin, dan sebagai pemberi peringatan. Siapa yang melakukan kejahatan, kekufuran, menentang kebenaran, membantah tanpa alasan, maka neraka sebagai tempat kediamannya. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, dan orang-orang kafir membantah dengan kebatilan. Orang kafir tak punya iman dan tak punya pengetahuan, maka tanpa keimanan, tanpa pengetahuan, itu adalah kebatilan. Liyudhidu bihil haq, untuk menghilangkan kebenaran. Tapi mungkinkah kebatilan menghilangkan kebenaran? Tidak. Dibangunnya opini publik, tak akan mungkin. Disewanya buzzer-buzzer. Apa buzzer itu? Hantu belau. Tak nampak orangnya siapa, pakai nama samaran dan lain sebagainya. Tapi tak akan mungkin bisa menghilangkan kebenaran. Wattakhadhu ayati, dan mereka mengambil ayat-ayatku, wa ma unziru, dan peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka, huzwa, olok-olok. Jadi perangai mengolok-olok kebenaran itu, mengolok-olok ayat Quran itu sejak dahulu lagi sampai sekarang, dan begitulah seterusnya. Tinggal lagi sekarang, mudah-mudahan insya-Allah kita diberi kesabaran dalam menyampaikan kebenaran, kemudian kita dihindarkan dari perilaku buruk, yaitu menentang kebenaran karena kesombongan, dan jangan sampai, mudah-mudahan dijauhkan dari mengolok-olok kebenaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.